kembali lagi di cerita mistis Serang. Sebelum ceritanya, dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Bangun, Yul. Yuli tergagap. Ia menoleh ke arah suara lalu duduk. Buruan mandi, biar segar. Kamu sudah ditunggu Mbah Sukir. Yuli mengangguk dan segera bangkit dari ranjang. Ia kembali teringat kejadian beberapa jam yang lalu, di mana dirinya berjuang dalam kengerian yang baru pertama kali ia alami. Membayangkan semuanya, Yuli seketika merinding. Jiwanya masih merasakan takut, walau telah lepas dari waduk yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Guyuran demi guyuran langsung membasahi tubuh Yuli. Dingin, namun sangat dirasa segar olehnya, membuatnya mampu melonggarkan sejenak tanpa memikirkan beban. Akan tetapi, ketika Yuli selesai dari mandinya, tiba-tiba saja Yuli membawi aroma amis. Penasaran, Yuli kemudian mencari asal bau itu. Dicarinya di setiap sudut kamar mandi, namun ia tak menemukan apapun. Hingga tak lama kemudian, Yuli beringsut mundur. Wajahnya pucat, mulutnya terbungkam. Jiwanya kembali terguncang kala menyaksikan dengan jelas sosok makhluk bertanduk itu berdiri di sudut kamar mandi paling gelap. Tak hanya itu saja, mata Yuli sangat melihat dari kedua tangan sosok itu menenteng dua kepala di masing-masing tangannya. Dengan darah yang keluar berwarna merah kehitaman, dengan aroma anyir menyengat. Belum lagi hilang rasa takut dan kagetnya. Tiba-tiba saja tubuhnya yang masih berbalut handuk tersapu angin teramat dingin. Yuli mundur dan keluar dari bilik kamar mandi. Namun baru satu langkah, Yuli kembali dikejutkan sebuah rintihan dari dalam bilik. Jiwa Yuli benar-benar tercekat. Ia berusaha sekuat tenaga ingin berbalik, tapi seperti tertahan oleh kekuatan besar, hingga hanya berkeringat dingin yang deras mengucur. Plak! Yul, cepat masuk! Sampai beberapa lama, akhirnya tubuh Yuli mampu bergerak saat sebuah tepukan keras mengenai pundaknya. Segera ia melangkah cepat mengikuti Pak Waris, sosok yang menyadarkannya. Setelah selesai memakai pakaian, Yuli keluar, bergabung bersama Pak Waris dan Mbah Sukir di ruang tamu. Petaka besar akan segera dimulai, jadi kamu harus segera mencari penangkalnya sebelum terlambat. Apa kamu sanggup, Yul? Ucap Pak Waris dengan serius. Nggih, Pak, insya Allah saya sanggup demi menyelamatkan kedua teman saya, jawab Yuli. Memangnya penangkalnya apa, Pak? Lanjut Yuli penasaran. Berangkatlah, nanti malam ambil 5 sumber air yang mengalir ke arah waduk itu. Dan hiraukan, jangan tanggapi apa saja yang mencoba mengganggumu. Sebelum kamu mendapatkan semuanya, jelas Mbah Sukir antusias. Yuli mengangguk, mengerti dengan apa yang diucapkan Mbah Sukir. Tekad Yuli sudah bulat. Tak peduli lagi beberapa bahaya yang susahnya mencari persyaratan itu, meski di tempat tinggalnya itu banyak terdapat sungai kecil, namun itu bukan hal mudah. Di samping waktu yang singkat, juga keadaan malam sebagai salah satu syaratnya menjadi sebuah tantangan mental bagi Yuli. Sebuah botol plastik berlogo air mineral sudah Yuli kemas. Tak lupa sebuah senter juga ia siapkan untuk menemani perjalanan malam ini. Setelah semua sudah siap, Yuli terlebih dulu beristirahat sembari menunggu waktu. Sedangkan Mbah Sukir dan Pak Waris memilih berdiam diri di halaman belakang, menikmati hembusan angin sore. Suasana alam sudah bertukar dari terang menjadi gelap.
meski dirinya berada di dalam kamar. Tetapi ketegangan dan kegelisahan terpancar jelas dari sorot matanya yang mengedar ke sana kemari. Yuli tahu bila waktu untuknya berjuang sudah dekat. Terbayang olehnya apa yang bakal ia temui dan lihat dalam perjalanannya nanti. Memikirkan hal itu, nafas berat terhembas kuat dari dadanya, berusaha menguatkan mental serta keberaniannya. "Yul, berangkatlah!" Suatu suara akhirnya menyudahi lamunan Yuli. Tapi sebelum Yuli berlalu tinggi, sebentar ia membuka pintu kamar lain. Yuli menyematkan melihat kedua temannya yang masih berbaring. Rasa iba dan kasihan seketika menyulut energi keberanian untuk Yuli. Demi menyelamatkan kedua temannya yang sekarat, sesampainya di depan, Yuli disambut wajah keriput Mbah Sukir dan Pak Waris. "Ingat ya Yul, apa saja kamu lihat dan rasakan di sana, jangan ditanggapi. Itu adalah ujianmu untuk bisa mendapatkan syaratnya," ujar Mbah Sukir memberi pesan. Disambut anggukan kepala Yuli ya tanda mengerti. Pelan-pelan, namun pasti langkah Yuli dengan senter di tangan kanan sebagai penerja jalan. Yuli mengikis rasa takut yang sebenarnya mulai mendatangi. Sesekali Yuli berhenti, memandang, menelisik ke sekeliling dan juga menejamkan pendengaran. Berharap bisa segera menemukan suara aliran sungai. Namun, sudah hampir ratusan meter kakinya melangkah, belum satu ember pun ia temukan. Tanpa putus asa, Yuli terus melangkah, mengabaikan peluh yang mulai membasahi. Hingga tak lama, tak jauh dari tempatnya berdiri, telinga Yuli mendengar suara gemericik air. Ia berlari menghampiri sumber aliran sungai. Sesampainya sejenak ia mengamati arus sungai, dirinya mengikuti arah air mengalir hingga tiba di satu titik, di mana terdapat aliran yang saling menghubungkan. Yuli segera mengeluarkan botol plastik pemberian Mbah Sukir untuk mengambil air. Namun, baru saja Yuli ingin meraup, satu bayangan tiba-tiba melompatinya. Yuli seketika terkejut. Ia kemudian berdiri dan mundur selangkah, sembari mencari bayangan hitam yang baru saja mengganggunya. Sampai beberapa detik lamanya, Yuli menatap sekeliling. Hanya gelap malam yang dirinya lihat, tak ada apapun dan siapapun. Walau dalam hati terasa was-was, tapi akhirnya Yuli berhasil mengisi botol plastik itu penuh. Tak ingin berlama-lama, Yuli segera pergi dan mencari ke tempat berikutnya. Tapi baru saja melangkah, Yuli merasakan ada yang berbeda dari tempat itu. Yuli sesekali berhenti dan sesekali berlari, sembari menoleh ke samping. Hal itu ia lakukan karena ia merasa dirinya tengah diikuti oleh sesuatu, entah sosok bayangan tadi atau ada sosok lain. Yuli mempercepat larinya karena ia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mulai mendekat dengan cepat. Sampai akhirnya ia menemukan kembali sebuah aliran sungai yang mengarah ke waduk dari tempat pertama. Yuli lebih waspada. Sebelum ia mengambil air, matanya mengedar menelisik ke sekeliling. Merasa aman, Yuli pun segera mengambil air dari botol keduanya. Tetapi ketika baru saja melangkah meninggalkan tempat itu, mendadak tubuhnya terasa dingin dan kaku. "Hahaha, beraninya kamu mengambil air tanpa izin," suara dari kakek tua yang tiba-tiba muncul di depannya itu membuat tubuh Yuli semakin kaku dan terganggu. Jarak yang begitu dekat membuat kaget dan takut, ingin mundur,
Namun laki-laki kakinya seolah terpatri kuat hingga tak mampu ia gerakan. Kembalikan airnya, atau mau diganti dengan darahmu, ucap kakek tua bernada mengancam, membuat tubuh Yuli menggigil ketakutan. Nantikan di part selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serah.